Ya, sebelum kita akan mulai dengan ini, kakak ingin kalian sekarang keluar dari tempat ini, cari sesuatu yang bisa kalian lihat dan amati dia, dan bawa ke sini. Ya, keluar dari tempat ini, lihat mau bunga kah, mau apa, sesuatu yang bisa kalian ambil dan bawa ke sini. Dan kita sama-sama akan melihat dari. Ayo, coba apa saja pokoknya yang bisa kalian bawa. Kakak juga keluar ya, kakak juga lihat. Ayo sudah, ayo langsung kembali kita balik, mari. Oke, satu-satu sini, satu tolong maju dulu. Yang dapat duluan apa? Nani bawa apa? Iya, oke. Nani bawa apa? Plastik. Kalau cuma lihat kan itu cuma plastik. Coba Nani lihat ada apa yang tidak bisa kita lihat dari jauh atau kelihatan. Ada warna apa saja itu? Merah dengan ada berapa warna nih? Nani amati dulu. Ada berapa? Ada merah, kuning. Oke, teman-teman dari jauh situ ada warna apa saja? Merah, kuning. Apa lagi? Merah, coklat, putih, merah. Ada satu yang kalian tidak lihat, warna biru. Tadi siapa yang belum bilang? Ada yang bilang biru tidak? Iya, ada yang bilang. Biru langit? Keemasan ada yang bilang tidak? Tidak ada. Oke, itu contoh pertama. Oke, ada lagi siapa? Maju Filda. Satu lagi Filda, ayo. Bawa sini. Ayo, Filda pegang apa? Itu bunga. Teman-teman aja dia bunga. Filda balik lagi, ada apa yang mereka tidak bisa lihat dari jarak jauh? Ketika cuma lihat. Daun. Apa nih? Apa? Ada warna apa? Merah. Warna coklat. Apa lagi? Hijau. Filda bilang coklat. Kalian di situ dulu, nanti Filda yang bilang di sini apa? Coklat, kuning, hijau, pink, hijau. Oke, Filda lihat baik-baik. Ada warna yang mereka disebut warna apa? Yang ditemukan warna apa? Ini. Oke. Kiranya itu saja yang bisa dikatakan ini. Yang lain sama dengan apa yang kalian pegang juga. Iya toh? Kalau cuma lihat pasti mata tahu. Tapi kalau ketika you amati, you baru tahu benar-benar. Selama ini cuma lihat itu bunga, itu cuma warna itu. Ketika you tidak amati, tidak bisa ketahui. Sama kalau kakak pegang begini, itu daun petatas atau keladi di situ. Cuma sebatas sih. Selanjutnya kita tidak. Tapi kalau dia pikir, oh daun petatas itu dia lembek. Oh di tengah-tengah dia ada kecoa. Oh ada warna yang lain. Ketika saya saya langsung tahu. Ketika orang bilang begini, lihat lagi. Orang bilang itu bukan, saya bilang iya. Karena saya sudah mengamati. Saya sudah tahu itu tepat. Saya tidak bicara salah. Saya mengetahui. Dan orang berbicara saya siap taruh badan. Karena saya sudah tahu. Saya sudah mengamati. Kata mati dalam KBBI adalah itu seperti lebih baik atau kakak coba lihat dulu ya. KBBI Indonesia, bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Besar Indonesia itu bilang kata mengamati itu ada dua ya. Ada dua, tadi kakak ada catat di sini. Ada dua ya. Ada dua, yaitu adalah bahasa Indonesia berarti atau memperhatikan dalam Iya, lebih memperhatikan atau itu baik ya, berarti begitu. Jadi ketika kita bilang memperhatikan berarti sesuatu yang berarti
Berarti yang harus kita perhatikan dalam Kamus Bahasa Indonesia ada dua, berarti dan arti ya. Kalau kalian buka nanti lebih itu dia belum ya. Malam hari ini kita akan bicara satu bagian dalam firman Tuhan yang kakak sudah buka. Tema kita malam hari ini adalah hidup memperhatikan firman dan percaya. Hidup memperhatikan firman dan percaya. Sebelum kita percaya pasti kamu memperhatikan dulu. Tadi kakak bilang, tadi bunga kan ada banyak pendapat lihat dari jam. Tapi ketika you yang dekat you bisa tahu dari orang yang tidak memperhati, benar tidak? Tidak. Tadi lebih memperhatikan dekat begini dengan mereka yang duduk mana lebih bisa perhatikan, lebih dekat, lebih baik yang mana? Yang bisa tepat. Hah? Ketika Vilda mau mengamat, mau yang jauh juga, tapi karena tidak mau dekat-dekat, semua yang mati, ya, pasti cuma lihat yang lihat tidak sesuai, tidak tapi ketika you mengamati dia dengan benar, you akan tahu apa itu yang saya apa itu yang saya cari. Belajar contoh, belajar musik. Kalau dari jauh saja oke. Tapi kalau you lebih dekat mengamati, you tahu ini kuliah, ini harus jenis di mana, ini harus begini. Sama dengan belajar. Iya toh? Dapat tugas kalau tidak belajar, tidak amati, tidak tahu. Harus harus sampai tahu. Setelah orang bicara tipu saya tahu karena saya sudah mengamati sesuatu yang saya bilang ini benar. Saya sudah tahu ini dia tinggi berapa, pokoknya saya sudah mengamati. Kata mengamati di sini kita juga ada memanggil untuk kita. Malam ini kita akan belajar sama-sama bagaimana perintah kitab itu jelas untuk kita. Kita buka sama-sama dalam kitab Amsal 16, kita baca ayat yang ke-20. Amsal 16 ayat yang ke-20. Sudah mendapatkan? Sudah. Maria tolong baca. Amsal 16 ayat 20, firman Tuhan, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Siapa yang memperhati firman? Memperhatikan tadi itu, mengamati atau melihat. Tadi memperhati. Kalau cuma lihat dari jauh tidak, tapi kalau memperhatikan harus memperhatikan. Tadi kata KBI dia bilang begitu ya, mengamati. Memperhatikan itu mengamati betul-betul. Oh tas itu dia. Tapi ada juga yang ada warna lain lagi. Oke? Jadi diperintahkan di sini bilang siapa yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan dari mana? Kebaikan dari firman ini. Kebaikan dari siapa? Kebaikan dari Tuhan. Ketika you memperhatikan itu jelas. Kebaikan yang pertama yang saya rindu untuk kita baca pasti sebagai orang-orang percaya, tapi khusus untuk kita anak muda dulu. Ketika you memperhatikan firman dengan baik, yang pertama Tuhan kasih, you bisa tahu yang harus saya lakukan itu benar di mata Tuhan, dan yang tidak boleh saya lakukan karena itu salah di mata Tuhan. Karena saya sudah memperhatikan firman. Nanti di bagian berikut dia bilang, dan yang percaya itu mendapat kasih karunia. Tapi kalimat pertama dalam ayat itu dia katakan yang memperhatikan firman itu mendapat kebaikan. Yang pertama ketika you memperhatikan firman yang saya sudah catat satu poin malam ini kita belajar sama-sama. Kita tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Oke? Coba baca Amsal 1 ayat 16 ayat 1 sampai yang tadi Amsal 11 ayat 1-nya sampai dengan 5. Amsal 16 ayat 1 sampai 5, firman Ya. Tuhan. Manusia dapat menimbang dalam hati, Ya. tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Terus Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, ya. tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Oke. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Terus Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Lanjut. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman.
Oke, setiap orang yang tinggi hati adalah kekini. Berarti itu yang Tuhan tidak mau. Ketika kita mengamati firman Tuhan, kita tahu ini yang Tuhan mau, yang harus saya lakukan. Oh, yang tidak mau. Kau kata Tuhan saya baca. Ya, kita bilang kau mengamati firman Tuhan, memperhatikan firman Tuhan, perhatikan supaya you tahu apa itu firman Tuhan untuk saya. Sebagian Aguna ada bagian lain dia katakan bahwa dalam Amsal ini juga di ayat terkenal di ayat 1 ayat 7 ya, ataupun ayat 1 dia bilang apa? Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Kita Amsal ini dari awal ya ke 1 sampai 35 memang dia punya bagian-bagian Alkitab ini mengajarkan tentang itu. Kalau dalam Tabernakel dia bilang itu bagian dalam ruang masuk dalam penyembah, masuk di dalam bagaimana kita punya hubungan dengan Tuhan. Malam hari ini kita belajar poin yang pertama saya katakan bahwa ketika engkau memperhatikan firman Tuhan di masa mudamu ini pasti juga akan bisa tahu tadi. Yang berikutnya tadi ya, ketika kita ada di gereja itu bilang apa? Kita harus memberitakan Injil. Tapi ketika kita tahu kenapa saya harus memberitakan Injil, kenapa saya harus menolong orang lain, alasan satu saya kasih untuk kita semua. Coba kita buka dalam 1 Efesus, coba kita buka Efesus, coba Efesus 2 ayat 8 dan 9 ya. Hari saya katakan ketika you mengamati firman Tuhan atau you melihat dengan baik, you akan tahu apa sih yang maunya Tuhan untuk kita. Yang pertama kita tahu yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Yang kedua kita tahu tidak usah apa yang tidak boleh kita lakukan ya. Perintah Alkitab jelas dia bilang apa? Pokoknya ketika naik ke surga pergi dan jadikan semua bangsamu. Tapi apa? Kenapa saya harus pergi jadikan? Kenapa? Karena saya juga sudah ditebus dengan darah yang mahal. Karena itu ketika saya bicara kebaikan untuk orang lain, bukan karena karena saya ini sudah ditolong. Kita baca coba. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 ya. Firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Oke, itu hasil siapa? Hasil kita mau banyak? Ya tidak. Tuhan kasih itu cuma Oke, kita memperhatikan firman Tuhan supaya kita tahu kenapa Bapak Pendeta dulu bilang kita memberitakan Injil. Karena kita sudah dibayar lunas. Oke? Terus kalau kita lebih lagi memperhatikan firman Tuhan tadi, renungkan, baca, nanti kita tahu apa yang harus saya sebagai anak muda harus saya lakukan. Dikatakan di situ nanti ya, siapa memperhatikan firman Tuhan akan mendapat kebaikan mana? Coba. Kebaikan yang Tuhan kasih untuk kita itu tidak bisa seperti yang dunia katakan. Ya, karena kalau kita baca terus coba baca ayat terus coba tadi baca di ayat yang berikut yang ke-77. Ke-7 dia bilang apa? Efesus 2 ayat 7. Amsal tadi. Jikalau Tuhan Amsal 16. Amsal 16 ayat yang ke-7 ya. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Oke, tidak perlu kita sakit hati. Tidak perlu, karena kita tahu apa yang Tuhan mau harus kita lakukan. Musuh Tuhan bisa ubah. Oke? Ya tahu? Tadi bilang tidak boleh tinggi hati. Coba ayat yang ke-17. Amsal? Ya, 16 tadi. Ayat 17. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Oke, itu ada di mana? Hai, itu ada di mana? Alkitab yang ajarkan ini. Cumanlah yang ajarkan ini. Karena itu kita diminta sebagai anak muda harus apa? Memperhatikan tadi. Poin yang pertama supaya kita tahu mana yang harus kita lakukan untuk Tuhan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Ini di mana saja? Mungkin di gereja saja. Siapa bilang? Tidak di sekolah. Banyak hal yang dalam ini. Jangan cemburu, jangan bicara orang, jangan sakit hati, jangan kecewa, jangan nyontek, jangan tipu.
Itu Alkitab bilang, firman bilang. Supaya kita baik, kita mendapat kebaikan, kita harus memperhatikan firman. Oke? Bisa tangkap yang saya sampaikan? Untuk mendapat kebaikan kita harus memperhatikan firman. Yang tadi ingat, firman itu membuat kita tahu yang mana harus kita lakukan, yang mana yang tidak boleh kita lakukan. Itu firman. Ketika kita memperhatikan firman itu, ada banyak ajaran di dalam. Oke? Yang tadi dia sudah sampaikan, yang tadi ayat berarti bilang, menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalan yang memelihara nyawanya. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuh. Alkitab yang ada. Adik-adik sudah perhatikan itu? Praktik dalam hidup. Karena itu harus memperhatikan firman itu. Supaya jaga Yakobus katakan bahwa jaga lidah, jaga itu semua. Kita mau jaga bagaimana? Ketika tidak ada tuntunan. Jadi memperhatikan firman Tuhan itu penting untuk setiap kehidupan kita. Oh, dengar, apalagi datang hari Minggu, datang mendengar Alkitab bilang begini, itu baik. Kita harus memperhatikan supaya tahu. Tadi lihat, kalau cuma lihat jauh tidak bisa terlalu aman. You lihat dekat, you bangun hubungan, you baca, minta Tuhan supaya Tuhan mampukan kita untuk praktik, supaya mendapatkan kebaikan Tuhan. Oke, poin yang kedua yang saya rindu kita bersama-sama adalah Tuhan yang berkarya. Tuhan yang berkarya maksudnya di sini adalah, coba baca ayat 7 sampai 9. Selanjutnya sampai 15. Amsal? Ya, 16 tadi. 16 ayat 7 sampai 15 Ya. firman Tuhan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Ya, Lebih terus. baik penghasilan sedikit disertai kebenaran Ya. daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Ya, Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. terus. Keputusan dari Allah ada di bibir raja. Ya. Kalau ia mengadili mulutnya tidak berbuat salah. Oke, terus. Timbangan dan neraca yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Ya. Segala batu timbangan di dalam pundi-pundi adalah buatannya. Melakukan kefasikan adalah kekejian bagi raja, karena takhta menjadi kokoh oleh kebenaran. Bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Kegeraman raja adalah bentaran maut, tetapi orang bijak memadamkannya. Wajah raja yang bercahaya memberi hidup, dan kebaikannya seperti awan hujan musim semi. Oke, terima kasih. Maksudnya di situ kenapa kita kasih ayat di sini, kakak bilang bahwa Tuhan yang berkenan. Ketika kita sudah memperhatikan, kita tahu ketentuan waktu yang Tuhan sudah kan. Tuhan sudah kasih saya sebagai anak. Pada zaman ini apa dia pakai raja di situ, karena pada zaman raja-raja mereka anggap raja itu sebagai itu keputusan raja tidak bisa diganggu gugat. Ikut. Ya. Tadi kenapa saya bilang Tuhan yang berkarya. Ketika kita mengamati, kita tahu apa perintah Tuhan, kita tidak merasa kecewa, kita tidak merasa bodoh, kita tidak merasa bahwa kayaknya saya ini di tempat yang salah ya. Masa saya jadi orang miskin. Tapi kita percaya, kita yakin, karena kita sudah memperhatikan firman Tuhan bahwa firman ini tidak buat saya kecewa. Firman ini tidak orang bicara apakah yang terjadi dalam kehidupan saya tidak kecewa, saya tidak putus asa, karena saya sudah mempelajari bahwa firman Tuhan itu jelas. Yang penting saya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Pasti saya dapat kebaikan Tuhan. Percaya itu? Percaya tidak? Percaya tidak? Percaya tidak ketika kita melakukan, mengamati, kita melihat, perhatikan firman, kita lakukan yang baik, pasti dapat kebaikan Tuhan. Percaya. Pasti dapat ya? Pasti dapat. Yang tadi ketika kita bilang Tuhan yang berkarya, kita tahu tadi Alkitab dia bilang apa? Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun damaikannya dengan dia. Berarti Allah kita berbuat
Yang penting tugas kita memperhatikan firman Tuhan. Kita lakukan apa yang tadi poin pertama, yang harus saya lakukan sesuai dengan firman Tuhan dan yang tidak boleh saya lakukan. Tuhan yang berkarya, Tuhan mampu. Orang pandangan dengan kita terserah dia, yang penting kita lakukan dengan dasar yang baik. Ketika kita memperhatikan firman Tuhan, sakit tidak? Pasti mungkin ada kecewa, tapi firman Tuhan malam hari ini ajarkan kita supaya sebagai anak-anak muda generasi kita memperhatikan firman Tuhan, supaya kita tahu mana yang baik yang harus kita lakukan dan tidak. Dan ketika kita dalam kondisi itu, kita tetap percaya, yakin bahwa nanti Tuhan yang berkarya dalam hidup kita, yang tidak bisa kita lakukan yang tadi dia sudah katakan bahwa ketika Tuhan berkenan pasti itu terjadi. Poin yang ketiga di sini saya mau supaya kita belajar, kita bangga jadi anak-anak Tuhan. Kita bangga kenapa? Yang tadi apapun sulit. Coba kita baca di ayat yang ke-21 sampai 23 coba. Ayat 21 sampai 23. Ya. Orang yang bijak hati disebut berpengertian. Ya. Dan Terus. berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Terus. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi orang yang mempunyainya. Tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Terus. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi. Oke. Dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Oke. Terus ya di ayat yang itu 32 ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut. Kita bangga. Kita sudah memperhatikan firman Tuhan, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Yang kedua, kita biarkan karya Tuhan terjadi. Yang tadi, keputusan-keputusan Tuhan yang terjadi. Yang penting kita sudah memperhati. Yang ketiga, kita bangga lakukan yang kebenaran ini, yang kita sudah perhatikan ini. Bisa tangkap? Ada 3 poin jelas malam hari ini kita belajar. Ya, yang pertama kita memperhatikan firman Tuhan. Supaya apa? Poin yang pertama, kita tahu yang mana yang harus kita lakukan, yang benar, yang tidak boleh kita lakukan. Yang kedua, biarlah Tuhan yang berkarya dalam hidup kita. Oke? Tuhan yang berkarya, yang tadi orang masuk kita ada apa sesuatu, ketika Tuhan berkenan, itu tidak bisa sampai. Oke? Yang ketiga, jelas dia katakan untuk kita bahwa di sini bahwa kita bangga. Kita lakukan yang baik, orang benci, orang apa, tapi Alkitab itu lebih bagus, Tuhan itu yang muncul. Dia bilang dengan jelas ya, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Kita bangga jadi orang benar, kita bangga jadi anak-anak yang melakukan kebenaran, kita bangga lakukan karena dia bilang ya, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota, menguasai di tadi. Karena kita sudah tahu, kita sudah menyelidiki, kita sudah perhatikan firman Tuhan, kita tahu ini setan coba kita supaya kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oh ini begini. Kuasai diri kita jaga diri kita. Jadi kita bisa bangga menjadi orang-orang yang memperhatikan firman Tuhan tadi. Dampak dari itu kita jadi anak-anak yang baik, tidak kecil, tidak ragu. Iya, saya bangga jadi anak Tuhan. Saya bangga melakukan apa yang diperintah Tuhan. Saya bangga yang kita perintah saya. Saya susah kan? Saya tidak tipu. Saya bisa usaha. Saya susah kan? Saya tidak iri hati untuk orang lain. Saya susah kan? Saya mau pergi berkorban untuk Tuhan. Pergi beritakan itu. Itu harus kuat dalam kehidupan kita. Oke? Gereja kita susah. Tetap ibadah, tetap bisa sampai kita mau pergi susah, tetap. Karena kita lakukan perintah yang kita memperhatikan firman Tuhan supaya kita tahu. Saya ulangi lagi, memperhatikan firman Tuhan supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan benar di mata Tuhan, apa yang tidak boleh kita lakukan karena itu salah di mata Tuhan. Yang kedua tadi, biarkanlah Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kita. Tadi dia bilang apa? Jika Tuhan berkenan, dia bisa mampu melakukan apa saja. Berkebaikan bagi kita, untuk dia juga. Dan yang ketiga, kita harus bangga. Pasti kita bangga, karena kita memuji. Oke? Kalau dipuji Tuhan bagaimana? Apalagi firman yang memuji. Itu firman dia bilang begitu dengan jelas. Dia katakan bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang
harus bangga. Saya bangga ketika melihat orang-orang tua kita yang percaya imannya sampai mereka mati. Saya bangga karena tahu jaminan mereka bukan di dunia yang fana ini. Jaminan mereka dari mana? So, mati kemana? Kesok. Mereka bangga dengan kehidupan mereka yang benar, yang sesuai karena mereka memperhatikan firman Tuhan. Mereka mau susahkah? Mereka tidak jual iman mereka. Mereka mau sengsara, mereka tidak menyangkal Tuhan. Mereka tetap melakukan kebenaran sampai mereka dipanggil Tuhan. Kita melihat banyak kasus ya, banyak pendeta. Kita lihat OTT Samuel tempat ini. Tapi dia bangga. Dia bangga disebut sebagai hamba Tuhan. Dia bangga itu. Kita sebagai anak-anak Kristen harus bangga. Tadi karena itu saya bilang di poin yang terakhir tadi saya tulis di ayat 23, ayat yang 16 juga dia katakan begini demikian. 16 ayat 16 dia bilang apa di situ? Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Ini dapat di mana? Tapi kalau orang dunia kan ini nomor 2, lebih mendapat harta tuh. Tapi karena kita memperhatikan firman Tuhan dengan sungguh, kita tahu hal-hal apa yang harus saya perhati. Coba baca ayat 16 sudah coba. Kalau ini bertentangan tidak secara logika? Iya tuh? Coba baca ya. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Oh, kok emas lebih berharga? Sekarang orang banyak cari apa? Tadi saya katakan kita memperhatikan firman Tuhan. Bukan berarti kita tidak cari itu. Kita pasti mau hidup berubah, tapi itu bukan jadi yang pertama. Oke? Bisa paham dari itu? Bisa tuh? Supaya kita bangga jadi anak tuh. Bangga lakukan kebenaran, lakukan apa yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau itu apa? Kakak. Baca kitab itu banyak hal yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yang saat ini dia katakan ada beberapa, kalau you baca dari kitab Amsal, you baca Efesus, you baca itu banyak hal. Yang tadi saya bilang ketika you memperhatikan firman Tuhan, you akan tahu yang mana yang saya lakukan dan yang mana yang tidak boleh saya lakukan. Yang kedua, percaya sungguh-sungguh ya, karena kalimat yang berikut ya, yang tadi kita baca di 20 dia bilang ini. Ya, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya. Berbahagia dia jadi orang percaya. Bahagianya di situ apa ya? Jadi orang percaya. Bahagianya yang tadi. Bahagia itu kita masuk surga. Berbahagia itu tadi kita bangga jadi anak-anak Tuhan. Bahagia di situ tuh jelas untuk kita orang-orang yang percaya. Yang percaya akan tuh, kita percaya mujizat itu bisa terjadi. Kita percaya pasti ada hal yang tidak mungkin orang pikirkan akan terjadi. Oke? Atau ada sini yang pernah berpikir bahwa akan terjadi hal yang baik atau bagaimana? Ketika you percaya Tuhan akan terjadi. Puji pernah bayangkan akan pergi ke sana sampai pulang waktu sekolah? Tidak. Tapi Puji selalu diperhatikan untuk dekat Tuhan, selalu diajarkan untuk berdoa, selalu diajarkan untuk percaya, selalu ketika ada ibadah itu bagaimana? Banyak hal yang diajarkan oleh firman Tuhan. Iya toh? Ketika menikmati baru bilang Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, sayang untuk saya. Tapi kita diingatkan lagi malam hari ini tetap memperhatikan firman Tuhan. Oh, tadi kitab dia bilangnya, tadi saya bilang poin yang terakhir adalah kita bangga jadi anak Tuhan. Tadi, jadi kita perhatikan pasti kita bangga. Mungkin orang lain akan bilang, anak itu dia sorohani. Anak itu dia macam tidak berdosa saja. Anak, ya banyak hal yang akan mereka bilang untuk kita. Tetapi semakin kita memperhatikan firman Tuhan, semakin kita akan lihat, kita akan mengalami kebaikan ini. Kebaikan siapa? Kebaikan Tuhan melalui orang-orang yang sepaham dengan kita. Orang yang dia juga mengamati firman Tuhan, dia akan lihat jelas, oh betul kan begitu baik, dia punya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bisa paham kan? Poin yang pertama kita malam hari ini apa? Ketika kita memperhatikan firman Tuhan, kita tahu yang mana harus kita lakukan, yang benar di mata Tuhan, dan kita tahu juga yang tidak boleh kita lakukan. Poin yang kedua,
Tadi saya bilang apa tadi? Poin yang kedua di sini adalah Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kita. Tuhan bisa mengubah segala. Yang ketiga, kita bangga. Jadi anak Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang singkat yang saya persiapkan, saya mengalami itu, saya lagi lakukan, saya lagi percaya. Dan kalau saya mau cerita itu terjadi, ya. Ketika saya mengamati itu melihat banyak hal. Semakin saya mengamati firman Tuhan, semakin saya lihat diri saya punya kesalahan. Saya cek, apakah saya masih iri hati? Apakah saya masih suka cerita orang? Apakah saya ini ada salah? Tapi yang kedua, Tuhan, kiranya Engkau yang berkaya dalam hidup saya, ubah saya menjadi apa yang Engkau mau. Yang ketiga, akhirnya saya jadi bangga. Orang bicara bilang, saya bangga jadi anak Tuhan. Saya bangga mau melakukan yang terbaik. Saya bangga harus nyatakan kebenaran. Saya bangga untuk menolong orang lain. Saya kasih tahu apa yang ada dalam kehidupan saya supaya menolong orang lain. Bisa paham semuanya? Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini menolong kita sebagai generasi yang saat ini kecil, sedikit, tapi kita bangga jadi anak Tuhan. Oke? Kita tetap harus melakukan apa yang baik di mata Tuhan dan apa yang tidak boleh kita lakukan, dan kita tetap pasrah untuk Tuhan, dan yang ketiga kita tetap bangga. Oke? Karena gitu dia cuma satu problem, saya bangga untuk saya melakukan dengan tetap kita mengamati atau kita memperhatikan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini akan dibahas sampai di situ, kiranya memberkati, membuka kita supaya kita mampu praktekkan. Kita berdoa dan waktu selanjutnya akan kembalikan kepada yang bertugas. Kita berdoa. Segala puji dan syukur hormat kami naikkan bagimu Bapa. Hamba sudah selesai berbicara dengan apa yang sudah Engkau taruh, Engkau berikan bagi hamba untuk berbagi bagi adik-adik di tempat ini Bapa. Hamba terbatas, hamba tidak tahu apa di kondisi daripada adik-adik, tapi hamba percaya firman-Mu itu seperti pedang bermata dua. Kiranya firman-Mu pada malam hari ini menolong setiap kami. Bila mana kami tidak mengamati, bila mana